Suku Bru adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang mendiami wilayah Asia Tenggara, khususnya di bagian timur Kamboja, tengah dan selatan Laos, serta bagian barat Vietnam. Suku Bru termasuk dalam rumpun etnolinguistik Mon Khmer, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Austroasiatik. Mereka memiliki hubungan dekat dengan kelompok etnis lainnya seperti Katu, Tariang, dan Pacoh. Di Kamboja, suku Bru terutama tinggal di wilayah timur negara tersebut, khususnya di provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Laos dan Vietnam, seperti Ratana Kiri, Stung Treng, dan Mondul Kiri. Bahasa yang digunakan oleh suku Bru disebut bahasa Bru, yang termasuk dalam kelompok Mon Khmer. Meskipun demikian, banyak anggota suku Bru di Kamboja juga berbicara bahasa Khmer sebagai bahasa nasional. Masyarakat Bru hidup dalam komunitas kecil, biasanya dalam bentuk desa-desa tradisional. Kepemimpinan desa umumnya bersifat kolektif dan dijalankan oleh tetua adat atau kepala desa yang dihormati. Kepercayaan tradisional suku Bru sangat kental dengan animisme dan pemujaan terhadap roh-roh leluhur dan alam. Mereka percaya bahwa alam gunung, sungai, pohon besar memiliki roh yang harus dihormati. Beberapa juga telah memeluk agama Buddha Theravada, agama mayoritas di Kamboja, atau Kristen, meskipun dalam skala kecil. Suku Bru memiliki berbagai upacara tradisional. Upacara panen untuk merayakan hasil pertanian. Ritual tolak bala untuk mengusir roh jihad atau penyikit. Pesta desa yang mencerminkan kebersamaan sosial dan spiritual. Mayoritas suku Bru hidup dari pertanian subsisten. Menanam padi ladang, padi kering, berkebun ubi, jagung, pisang, berburu dan meramu di hutan. Beberapa juga terlibat dalam penyadapan getah pohon, anyaman, dan kerajinan tangan. Rumah tradisional suku Bru biasanya terbuat dari kayu dan bambu. Beratap daun rumbia, dibangun di atas tiang rumah panggung untuk melindungi dari banjir dan binatang buas. Suku Bru memiliki tradisi musik dan tari yang kaya, termasuk penggunaan alat musik tradisional seperti gong, seruling bambu, drum tradisional. Tarian dan musik sering digunakan dalam ritual keagamaan, perayaan panen, dan pernikahan adat. Suku Bru, seperti banyak kelompok etnis minoritas lainnya di Kamboja, menghadapi berbagai tintingan. Marginalisasi dalam politik dan ekonomi. Akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Tekanan modernisasi yang mengincim keberlangsungan budaya dan bahasa mereka. Konflik lahan dengan perusahaan perkebunan atau kegiatan penebangan hutan. Pemerintah dan LSM di Kamboja mulai melakukan upaya untuk melestarikan bahasa dan budaya minoritas. Memberikan akses pendidikan bagi anak-anak suku Bru. Meningkatkan kesadaran hak-hak masyarakat adat. Memberikan pelatihan pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Kecantikan dan kelebihan wanita suku Bru di Kamboja mencerminkan nilai-nilai tradisional, kebudayaan lokal, dan peran sosial mereka dalam komunitas. Penilaian terhadap kecantikan dalam masyarakat adat seperti suku Bru tidak semata berdasarkan standar modern atau global, melainkan terkait dengan harmoni dengan alam, etika kerja, dan kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat. Wanita suku Bru dikenal memiliki kecantikan alami yang kuat hubungannya dengan gaya hidup sederhana dan dekat dengan alam. Ciri-ciri fisik umum yang sering dianggap cantik menurut standar tradisional suku Bru. Kulit coklat sawo matang yang sehat akibat sering beraktivitas di luar ruangan. Rambut hitam panjang dan tebal, sering diikat atau disanggul dalam gaya khas. Wajah berseri dan sehat, bukan karena kosmetik, tapi karena hidup alami, makan makanan organik, dan banyak bergerak. Tubuh ramping dan kuat, hasil dari pekerjaan fisik sehari-hari seperti bertani atau meramu. Wanita Bru biasanya memakai kain tenun tradisional buatan tangan sendiri atau komunitas mereka. Mereka menghiasi diri dengan perhiasan dari logam, manik-manik, atau tulang, terutama pada upacara adat. Pemakaian tato tradisional atau lukisan tubuh pada masa lampau juga menjadi simbol kecantikan dan status. Wanita Bru sejak muda sudah terlibat dalam kegiatan bertani, berladang,
mengolah hasil hutan, dan merawat keluarga. Mereka mampu mengelola rumah tangga dan sumber daya alam dengan efisien. Dikenal tangguh dan tidak bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Mereka adalah penjaga pengetahuan leluhur, terutama dalam hal pengobatan tradisional, cerita rakyat, dan ritual adat. Peran wanita sangat penting dalam meneruskan kebudayaan lisan kepada generasi berikutnya. Dalam masyarakat Bru, wanita sering dianggap sebagai penjaga keseimbangan keluarga dan komunitas. Mereka memainkan peran dalam ritual adat, seperti upacara panen atau persembahan kepada roh leluhur. Wanita yang sabar, bijaksana, dan berbudi luhur sangat dihormati. Wanita Bru sangat terampil dalam menenun kain, membuat kerajinan tangan, meramu tanaman obat, membuat makanan tradisional. Wanita Bru memiliki posisi sentral dalam keluarga sebagai ibu dan pengatur ekonomi rumah tangga. Dalam beberapa komunitas, mereka juga memiliki suara dalam pengambilan keputusan adat. Mereka dihormati karena peran mereka dalam mendidik anak, menjaga nilai-nilai moral, dan menjaga harmoni sosial. Dalam budaya suku Bru, kecantikan wanita tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, melainkan dari aspek makna kecantikan. Kerja keras wanita yang rajin bekerja dianggap cantik dan berharga. Kesetiaan dan kesabaran dihormati karena menjadi istri dan ibu yang penuh pengorbanan. Keterampilan hidup kecantikan diukur dari kemampuannya membuat kain, memasak, dan mengurus rumah. Etika dan keramahan wanita yang lemah lembut, sopan, dan ramah dianggap paling memikat. Kehidupan malam suku Bru di Kamboja sangat berbeda dari gambaran kehidupan malam di perkotaan atau daerah modern. Komunitas suku Bru hidup dalam lingkungan tradisional, alami, dan cukup terpencil, sehingga aktivitas malam hari lebih bersifat sosial budaya, spiritual, dan fungsional, bukan hiburan seperti bar, klub, atau lampu kota. Sebagian besar pemukiman suku Bru terletak di pedalaman hutan, perbukitan, atau dekat sungai. Malam hari sangat sunyi dan gelap, karena minim atau bahkan tanpa penerangan listrik. Hanya ada penerangan dari lampu minyak, obor, atau api unggun. Udara cenderung dingin, dan aktivitas luar rumah biasanya dibatasi oleh kehadiran binatang buas atau roh yang dipercaya berkeliaran malam hari. Warga biasanya berkumpul di rumah panggung besar atau lumbung bersama untuk mengobrol ringan, cerita tentang leluhur, pengalaman berburu, menceritakan dongeng atau legenda lokal, mendengarkan musik tradisional atau menyanyikan lagu rakyat, menikmati makan malam bersama keluarga. Api unggun sering menjadi pusat aktivitas sosial malam. Beberapa malam, terutama setelah panen atau perayaan adat, akan ada tari-tarian tradisional, nyanyian kelompok, pertunjukan alat musik seperti gong atau suling bambu. Ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan solidaritas dan warisan budaya antar generasi. Pada malam tertentu, terutama saat bulan purnama, musim panen, atau saat ada penyakit yang diyakini akibat roh jihad, dilakukan upacara pemanggilan roh leluhur, persembahan sesajen, ritual penyembuhan oleh dukun atau tetua adat. Ritual ini sering berlangsung sepanjang malam dan bersifat komunal. Wanita kadang menghabiskan malam dengan menenun kain, menyiapkan kerajinan tangan seperti anyaman, mengobrol dengan tetangga wanita lain sambil bekerja. Ini menjadi waktu penting untuk berbagi informasi, mengajar anak, dan menjalin keakraban antar keluarga. Malam hari adalah waktu untuk beristirahat setelah bekerja keras di ladang atau hutan sepanjang hari. Anggota keluarga tidur bersama di rumah panggung yang memiliki 1 atau 2 ruangan besar. Tidak ada privasi modern, namun kedekatan fisik dalam keluarga dianggap penting secara budaya. Anak-anak biasanya tidak belajar dari buku, tapi mendengarkan cerita dari orang tua atau kakek nenek, belajar lagu tradisional atau nama tumbuhan dan hewan hutan, menghafal peribahasa dan aturan adat. Dalam beberapa kasus, remaja lelaki dan perempuan berkenalan atau berinteraksi secara terbatas di malam hari, biasanya dalam acara komunal seperti tari tradisional, permainan musik, festival desa, tapi tetap diawasi oleh tetua adat dan keluarga. Karena sistem kepercayaan dan kondisi geografis,
ada pintingan tertentu saat malam. Aktivitas alasannya keluar rumah sendirian takut diganggu roh atau binatang buas, bersuara keras atau tertawa berlebihan dianggap tidak sopan kepada roh leluhur, menyalakan api sembarangan bisa menarik perhatian roh jihad atau binatang liar. Dengan masuknya pengaruh luar dan program pembangunan, beberapa perubahan mulai terlihat. Beberapa desa sudah memiliki lampu tenaga surya atau generator kecil. Radio dan ponsel sederhana mulai digunakan oleh sebagian warga muda. Sekolah dan penyuluhan dari LSM mengubah beberapa rutinitas malam menjadi waktu belajar formal. Namun demikian, sebagian besar komunitas Bru di pedalaman tetap menjaga pola hidup malam yang sederhana, spiritual, dan komunal. Sejarah dan asal-usul suku Bru di Kamboja merupakan bagian dari sejarah panjang kelompok-kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman dan pegunungan di Asia Tenggara. Suku Bru adalah salah satu dari kelompok etnis yang termasuk dalam keluarga besar Mon Khmer, dan mereka memiliki hubungan budaya serta linguistik dengan masyarakat adat di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Suku Bru merupakan bagian dari keluarga bahasa Austroasiatik, khususnya cabang Mon Khmer. Ini menempatkan mereka sebagai penduduk asli kawasan Asia Tenggara, jauh sebelum datangnya bangsa-bangsa Thai seperti Thai dan Lao dan Vietnam modern. Mereka memiliki hubungan dekat dengan suku-suku lain seperti Katu, Taoi, Pacoh, dan Kreng. Wilayah asal suku Bru diyakini berasal dari daerah pegunungan dan hutan di kawasan perbatasan Vietnam Tengah, Laos Selatan, dan Kamboja Timur. Penyebaran mereka mengikuti pola kehidupan semi-nomaden, berpindah tempat untuk membuka lahan pertanian, ladang berpindah, dan mencari sumber daya alam. Dalam sejarahnya, suku Bru hidup secara berpindah-pindah mengikuti kondisi alam dan kebutuhan ladang pertanian. Perpindahan juga dipengaruhi oleh penyebaran budaya dari kerajaan-kerajaan besar seperti Funan, Chenla, dan Angkor. Suku Bru masuk ke wilayah timur Kamboja, khususnya di Provinsi Ratana Kiri, Stung Treng, dan Mondul Kiri, yang berbatasan langsung dengan Laos dan Vietnam. Wilayah ini secara historis adalah rumah bagi banyak kelompok etnis minoritas yang tidak banyak tersentuh oleh kekuasaan pusat. Meskipun tidak tercatat secara eksplisit dalam sumber sejarah utama seperti prasasti Khmer kuno, keberadaan suku-suku seperti Bru telah diketahui sejak zaman kerajaan Funan dan Angkor sebagai penduduk pedalaman. Mereka tidak terintegrasi penuh dalam struktur kerajaan besar, namun sering dianggap sebagai bagian dari masyarakat luar atau orang gunung. Hubungan dengan pusat kekuasaan biasanya terjadi melalui perdagangan hasil hutan, atau sebagai bagian dari sistem penghormatan tribute. Selama penjajahan Prancis abad ke-19 awal abad ke-20, wilayah yang dihuni oleh suku Bru berada dalam wilayah administratif Indochina Prancis yang mencakup Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pemerintah kolonial mencatat keberadaan mereka, namun jarang melibatkan mereka dalam urusan pemerintahan karena lokasi mereka yang terpencil. Prancis mengklasifikasikan mereka sebagai bagian dari kelompok Montagnard, orang gunung. Konflik regional seperti Pering Vietnam, Pering Saudara Laos, dan Pering Saudara Kamboja menyebabkan banyak orang Bru terdislokasi. Beberapa anggota suku Bru yang tinggal di daerah perbatasan ikut terlibat atau menjadi korban konflik ini. Saat ini, komunitas Bru di Kamboja terutama berada di wilayah timur laut yang memiliki topografi bergunung dan berhutan lebat. Mereka hidup berdampingan dengan kelompok etnis lain seperti Kreng, Tampuan, dan Bunong. Suku Bru termasuk dalam kategori Indigenous Peoples, masyarakat adat di Kamboja. Mereka masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak atas tanah adat, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, perlindungan terhadap budaya dan bahasa mereka. Beberapa studi etnografi telah dilakukan oleh antropolog dan LSM untuk mendokumentasikan kehidupan dan sejarah suku Bru, terutama dari luar negeri. Namun data sejarah tertulis dari sumber lokal masih terbatas karena keterbatasan literasi dan minimnya dokumentasi resmi. Pemerintah Kamboja mengelompokkan suku Bru sebagai bagian dari kelompok etnis minoritas masyarakat adat. Dalam konstitusi dan hukum Kamboja, mereka berhak atas pengakuan budaya,
tanah komunal, dan hak atas warisan tradisional.